Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Selawat salam menansid saya siro junjungan alam baginda Rasulullah. Rakan-rakan Bandung, Pak Manteng urung rono. Saatnya nalung pegot live streaming mungkin hana ada suara, makanya hilung pegot 3 tu. Chat nalung setel ya. Pun ada suara. Iba uro yang ke 28 Ramadan 14 le Hijriah. Tates le kadang hanasu untuk bunokon kalau belum pegang live streaming katan su nyopu nasu rekan-rekan Imran Pase. Yung kana tu. Yung kana tu. Oke, rekan-rekan, kita lanjut. Syukur alhamdulillah segala Bandung ada izin Allah kitanya kamu rumpa melalui live streaming Facebook Imran Pase, akun resmi Imran Pase. Jadi biasa belum pegang live streaming mbak channel YouTube selama puasa kalau piuh lo istirahat mbak YouTube mana video sapu api karena hek deh ataupun wate kesibukan urusan keluarga deh. Jadi ulun pegat live streaming 10 minit mentang melalui video Facebook ataupun live streaming Facebook dengan judul Selawah Agam dan Selawah Dara Cikal Bakal Pesawat Garuda Indonesia. Pakai ulun judulnya karena berkaitan dengan harga tiket pesawat dari Jakarta ke Aceh. Dari Bandara Soekarno-Hatta ke Aceh, ke Banda Aceh dan ke Luxmawe. Itu tiketnya hampir 10 juta satu orang ya. 9.600.000 kalau saya tidak salah. Tapi rata-rata orang menulis di media sosial 10 juta. Dan bahkan ada yang menulis apakah tanda-tanda Aceh akan merdeka pisah dari RI. Saya setelah membaca komen tersebut, saya hanya tersenyum ya. Tidak membalas komen. Biasa, wajar. Orang berbicara sesuka-suka, apa saja silahkan. Yang penting setiap pembicaraan, setiap kalimat jangan menjadi persoalan, jangan menjadi masalah bagi kita sendiri. Oke teman-teman, saya sengaja berbicara dalam bahasa Indonesia supaya teman-teman kita di seluruh Indonesia tahu apa yang saya sampaikan. Dan kepada pemerintah pusat juga saya sampaikan dengan bahasa Indonesia, terutama kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia dan selanjutnya Bapak Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Anda berdua adalah pemimpin bangsa Indonesia dalam bidangnya masing-masing. Salam hormat saya sekali lagi kepada Bapak Presiden. Bapak Presiden di Jakarta, Bapak Menteri Perhubungan di Jakarta, saya rakyat Aceh, saya Imran di Aceh, di Nisam, ingin menyampaikan surat terbuka kepada Bapak. Saya berbicara dalam bahasa Indonesia, walaupun agak kurang, tidak tepat, namun kalimat yang saya sampaikan insya Allah tepat sasaran. Ya, tidak bertele-tele, tidak berbelit-belit. Ya, saya menyampaikan transparan menyangkut dengan persoalan tiket pesawat. Tiket pesawat dari Aceh, dari Jakarta ke Aceh
untuk mudik lebaran tahun ini mencapai harganya ya 9.600.000 per orang. Bayangkan kalau ada keluarga, ada anaknya 3 orang, istri dan suaminya. Berapa puluh juta yang harus dikeluarkan oleh warga Aceh yang ingin kembali ke Nanggro Aceh Darussalam. 2 tahun yang lalu sudah cukup bersabar ya dengan persoalan COVID-19 dan pandemi yang pemerintah membuat aturan untuk melarang mudik. Jadi rakyat Aceh khususnya sudah bersabar. Tapi alhamdulillah hari ini COVID sudah berlalu, pandemi sudah berlalu, kita sudah bebas, sudah bisa kembali berlebaran di kampung halaman. Tapi ada kendala yang sangat memprihatinkan menurut saya pribadi. Harga tiket pesawat hampir 10 juta. Bayangkan kalau kita ke Arab Saudi, kita ke Malaysia, kita ke Australia, ke Papua, mungkin harganya paling 8 jutaan. Ya. Tapi Aceh ini masih wilayah Indonesia, bukan luar negeri. Kenapa saya katakan masih wilayah Indonesia? Saya berpegang kepada MOU Helsinki. MOU Helsinki yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus tahun 2005 di kota Helsinki, Finlandia. Siapa yang tandatangani? Perwakilan Gerakan Aceh Merdeka, perwakilan pemerintah Republik Indonesia, kedua belah pihak bersalaman, berdamai. Ya. Berdamai dengan tulus ikhlas supaya pertikaian, permusuhan, perperangan dengan senjata tidak lagi terjadi di bumi Iskandar Muda ini. Alhamdulillah sudah kita jaga, sudah kita rawat, sudah kita kawal hampir 17 tahun. Saya salah seorang warga Aceh yang ikut mengawal perdamaian dan sepakat dengan perdamaian. Apapun resiko saya hadapi. Yang penting Aceh ini harus aman. Jadi setelah Aceh aman, setelah Aceh damai, setelah ada kesepakatan damai, jangan ada lagi, jangan ciptakan lagi penjajahan baru dalam bentuk apapun terhadap rakyat Aceh. Termasuk dalam bentuk menaikkan secara spontanitas 10 kali lipat harga tiket pesawat kembali ke Aceh. Menurut pribadi saya, menurut pendapat saya, ini juga sebuah bentuk penjajahan baru. Tolong dihilangkan itu. Mengingat warga Aceh, rakyat Aceh punya andil dan berkontribusi besar terhadap negara Republik Indonesia dan terhadap lahirnya pesawat Garuda Republik Indonesia. Selawah Agam dan Selawah Dara adalah cikal bakal pesawat Garuda Indonesia. Itu adalah sumbangan murni dari rakyat Aceh. Maka saya berpendapat, saya berharap kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan Bapak Menteri Perhubungan supaya diberi keringanan, supaya diberi diskon, bahkan diberi bonus setiap warga Aceh yang menumpang pesawat, yang pulang kembali ke Aceh mudik dengan pesawat, terutama pesawat Garuda Indonesia. Itu baru adil namanya. Daerah lain tidak perlu cemburu. Ya, karena sejarah sudah mencatat cikal bakal pesawat Garuda Indonesia adalah di Aceh, sumbangan rakyat Aceh. Tujuannya hari itu supaya Indonesia yang masih seumur jagung yang baru merdeka bisa menjalankan pemerintahan, roda pemerintahan secara lancar dan aman. Tidak dipandang sebelah mata, tidak dipandang hina, tidak dianggap sepele oleh negara-negara lain. Itu tujuannya. Indonesia punya pesawat Selawah Agam dan Selawah Dara. Ini baru secuil yang saya ceritakan teman-teman. Ya, mungkin di channel-channel YouTube teman-teman kita yang lain, pakar-pakar sejarah mungkin lebih detail lagi, ya, lebih spesifik lagi menceritakan tentang bagaimana kontribusi Aceh terhadap Republik Indonesia. Jangan
sebab jangan disebabkan oleh secuil persoalan hari ini, yaitu persoalan tiket pesawat 10 juta akan menjadi malapetaka besar bagi Aceh dan Indonesia. Tolong disimak baik-baik kalimat bahasa yang keluar dari mulut saya ini. Saya tidak punya teks. Saya berpikir, ya. Saya mengingat dan saya menyampaikan kepada ruang publik ini. Pesan saya kepada, sekali lagi, pesan saya kepada pemerintah pusat, terutama Bapak Presiden dan Bapak Menteri Perhubungan. Tolong turunkan harga tiket pesawat bagi pemudik Aceh khususnya. Bagi yang ber-KTP Aceh, ingat jasa kami. Saya tidak meminta lebih. Kami tidak meminta lebih. Kami tidak meminta imbalan. Kami tidak meminta bayaran. Kami tidak menaikkan suku bunga. Berapa triliun pun harga pesawat tersebut hari ini, kami tidak peduli. Kami tidak mempersoalkan itu. Yang kami minta warga Aceh, turunkan harga tiket pesawat. Beri keringanan. Ini bulan suci. Ya. Bentar lagi Lebaran, bulan paling mulia. Mungkin saudara-saudara kita yang di Jawa, khususnya di Pulau Jawa, sudah menabung beberapa tahun untuk kembali bersama keluarganya, berlebaran bersama orang tuanya di kampung. Tabungannya apa? 10 juta. Harga tiket pesawat 9.600.000, 400.000 tinggal di kantong. Bagaimana mau mudik? Ingat teman-teman, ya. Sampaikan apa yang saya sampaikan ini, mungkin dengan cara yang berbeda. Teman-teman silakan bersuara. Saya bersuara atas nama pribadi. Saya tidak punya kapasitas apa-apa. Saya bukan pejabat negara, bukan anggota DPR. Saya warga Aceh. Saya warga Aceh. Ya. Nah, lebih detailnya, ya. Saya warga Aceh yang pernah berseberangan dengan pemerintah pusat dulu. Tapi hari ini apa yang sudah saya sampaikan tadi, pemimpin di Aceh, pemimpin kami di Aceh sudah berjabat tangan, sudah berdamai, saling mengakui. Tidak ada lagi permusuhan-permusuhan. Jangan sebab tiket pesawat, jangan sebab harga tiket pesawat menjadi malapetaka bagi kita semua nanti ke depan. Yang terhormat sekali lagi Bapak Presiden, kami hanya ingin menyampaikan kepada Bapak Presiden sebagai warga Aceh, turunkan harga tiket pesawat dari Jakarta ke Aceh. Biarkan warga Aceh kembali mudik. Karena sudah 2 tahun tidak mudik. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau nanti saya lanjutkan, karena saya berbicara tanpa teks, takut sudah kemana-mana. Ya, nah, ini bulan suci Ramadan. Karena kalau kita ingat sejarah teman-teman ya, kita ingat pengorbanan orang tua kita, nenek moyang kita. Yang pertama, kalau saya renungkan, saya pribadi, saya sedih. Saya sendiri bersedih. Nah, apalagi di masa-masa awal kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1948, 47 sampai 48, Bung Karno ditawan Belanda yang memimpin pemerintahan sementara, diambil alih pemerintahan sementara oleh Mr. Sapruddin Prawiranegara. Bung Karno ditawan, Bung Hatta ditawan. Bagaimana? Coba bayangkan. Tidak jadi merdeka Indonesia, tidak jadi. Tapi dengan andilnya kontribusi besar warga Aceh, rakyat Aceh, alhamdulillah, ya, Arsita Pratiwi Prasetyo, Indonesia sudah merdeka. Nah, makanya kita harus sama-sama mengingatkan, ya, perjuangan leluhur kita dulu. Jangan sia-siakan jasa mereka, ya, jangan abaikan apa yang telah mereka lakukan. Kita harus mempertahankan itu. Setelah Bung Karno ditawan dan Bung Hatta, pemerintahan, tampuk pimpinan pemerintahan diambil alih oleh Mr. Sapruddin Prawiranegara. Dikelola, dikendalikan di Sumatera Barat, di Aceh. Bahkan di Aceh sampai walaupun 1 minggu, tapi sangat bermakna. Karena berkat radio Rimba Raya, ya, yang dipancar luaskan ke arah selatan kota Juang Birun, di tempat Bung Karno, di tempat Sapruddin Prawiranegara menginap dan Bung Karno menginap, itu di kota Juang Birun, arah selatan, kira-kira lebih kurang sekitar 30 km. Itu ada sebuah radio, namanya Radio Rimba Raya. Dipancar luaskan seluruh mancanegara, ke seluruh Eropa, bahkan ke Perancis.
ke Belanda didengarkan. Indonesia masih ada, Indonesia masih ada. Ya, itu atas berkat bantuan rakyat Aceh. Radio itu dikomandoi oleh seorang militer, seorang tentara, Kolonel Hussein Yusuf, menyuarakan Indonesia masih ada. Karena seluruh Nusantara sudah dikuasai oleh Belanda, kecuali Aceh. Makanya Belanda mengatakan, mengumumkan Indonesia tidak ada lagi. Nah, setelah bersuara, setelah dipancar luaskan radio Rimba Raya, Indonesia masih ada, ternyata Belanda adalah kecewa besar, kecewa berat Belanda. Ya, hancur, putus harapan Belanda, karena Indonesia kembali merdeka. Itu hanya sejarah singkat teman-teman. Kalau sejarah yang lebih detail, yang lebih spesifik, tanyakan ke pakar sejarah. Tapi yang saya sampaikan ini benar adanya, bukan rekayasa, bukan menyebar berita hoax. Intinya yang ingin saya sampaikan adalah harga tiket pesawat dari Jakarta ke Aceh segera diturunkan. Ya, jangan sampai 10 juta. Kasihan masyarakat, kasihan rakyat Aceh. Ya, ingat jasa rakyat Aceh. Selawah Agam dan Selawah Darah adalah cikal bakal pesawat Garuda Indonesia. Itu sumbangan daripada rakyat Aceh. Terima kasih, semoga suara ini bisa didengarkan sampai ke Jakarta teman-teman ya. Saya di Aceh, di Nisam, di kampung saya ini, di bawah pohon bambu ini, saya sampaikan pesan terbuka ini dengan tulus ikhlas ya. Tidak ada maksud lain. Saya hanya ingin menyampaikan pesan ini supaya sampai ke pimpinan tertinggi di Jakarta. Harga tiket pesawat dari Jakarta ke Aceh 9.600.000. Ini kalau menurut pribadi saya tidak layak, tidak cocok. Ini penjajahan ini, penjajahan ekonomi ini. Ini harus segera dihapuskan, tidak bisa. Oke teman-teman, mohon maaf atas segala kekurangan. Apapun yang saya sampaikan adalah bertujuan baik ya. Tidak ingin mengadu domba sana sini dan tidak ingin memecah belah, apalagi sesama umat Islam, sama bangsa sendiri. Saya hanya kasihan setelah membaca di media teman-teman kita dari Jakarta tidak bisa mudik karena harga tiket mahal. Ya, hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga pesan saya tersampaikan kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia maupun pimpinan tertinggi Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan di hari yang ke-28 ini. Semoga Allah menerima segala amal baik kita, terutama amal puasa Ramadan di bulan ini ya, 28 Ramadan 1443 Hijriah. Beberapa hari lagi, lusa mungkin ya, di Aceh sudah memasuki 1 Syawal. Kita menyambut hari kemenangan dengan riang gembira ya, dengan lapang dada. Oke teman-teman, terima kasih. Video ini juga nanti kalau memungkinkan saya share ke channel YouTube Imran Pase. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.